Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Terima kasih atas kesediaan saudara yang sudah sabar untuk menunggu rilisnya video ini. Mohon maaf jika ada keterlambatan karena produksi video untuk di masa pandemi ini ternyata lumayan berat. Jadi saya tetap konsisten untuk tetap selalu memberikan video kepada saudara setiap minggunya. Mungkin tidak sesuai dengan jadwal kuliah saudara, tapi saya pastikan video yang akan saudara pelajari dan tonton itu akan sampai kepada saudara tepat setiap minggunya. Dan jangan khawatir untuk tugasnya, saya tetap akan memberikan penugasan tidak mepet. Jadi penugasan saya akan saya berikan dalam kurun waktu 1 minggu sejak penayangan video saudara tonton atau sejak saya launch di Google Classroom, baik itu pada hari H atau pada H+1. Jadi saya insya Allah tidak akan memberatkan saudara, dan saya harap dengan kelonggaran waktu yang saya berikan, saudara tidak memberikan feedback terlambat atau mungkin terjadi pelemahan sinyal. Karena dalam 1 minggu saya yakin saudara selalu online dan tidak kesusahan dalam mencari sinyal. Jadi sebenarnya mencari sinyal itu adalah alasan belaka, karena saya sendiri juga sebenarnya kesusahan sinyal dan kuota. Tapi tidak menjadi soal buat saya tetap selalu berusaha bagaimanapun caranya. Saya harus bisa memberikan materi kepada saudara dalam bentuk online, tidak peduli misalkan kuota saya tidak ada. Jadi mari saudara, kita berjuang bersama melewati cobaan daring ini. Insya Allah kita bisa melewatinya dengan kuat, dengan sabar. Insya Allah nanti kita akan bertemu dalam waktu dekat di semester depan. Jadi insya Allah di semester depan kita kuliah tidak di rumah atau mungkin hanya menatap monitor saja seperti sekarang, tapi kita betul-betul kuliah di tempat, merasakan bangku kuliah, dan kita benar-benar bertatap muka secara real time seperti semester-semester yang lalu. Baik, tidak perlu berkecil hati, tidak perlu banyak mengeluh. Mari kita tinggalkan itu semua, tetap selalu berdoa dan tetap yakin bahwa ini hanyalah cobaan sementara. Baik, untuk kali ini kita akan membahas tentang sejarah akuntansi syariah. Nah, jadi di sini kita akan membahas dulu sejarahnya seperti apa, agar nanti ke depan saudara mengetahui apa toh yang menjadi fundamental dari akuntansi syariah, dasar Al-Qur'annya di sebelah mana. Nah, insya Allah nanti di sini kita akan membahas dan semoga saudara dapat memahaminya dan saya juga dapat memberikan penjelasan yang bisa diterima oleh saudara. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan membaca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah keilmuan saudara di rumah. Baik, kita mulai. Nah, tujuan pembelajarannya ini seperti yang saudara perhatikan di layar monitor. Kita akan mendiskusikan pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi pada masa Nabi Muhammad SAW, dari masa kekhalifahan sampai sekarang. Jadi kita akan membedah dan mengetahui bagaimana perkembangan akuntansi pada zaman Nabi. Nah, apakah pada zaman dahulu sudah mengenal akuntansi? Nah, kita akan mengetahui. Akuntansi itu sebenarnya kan ilmu menghitung dan ilmu mengelola rumah tangga. Jadi zaman dahulu itu seperti kita ketahui masih menggunakan barter dalam sistem transaksi jual beli. Kemudian pada tahun berapa saya lupa, bangsa Persia masuk dan kemudian mengenalkan sistem mata uang yang ada nilainya. Nah, nanti kita akan mengupas apa yang menjadi hubungan antara akuntansi dengan peradaban dan perkembangan sejak zaman Nabi sampai sekarang.
Dan di sini kita akan memahami dasar pemikiran yang digunakan oleh berbagai pakar, terutama pakar dalam bidang akuntansi syariah. Jadi kita akan mengetahui teori yang mereka kembangkan dan praktiknya, praktik secara nyata. Dan nanti mungkin akan saya berikan contoh kondisi yang real yang kita hadapi di masa sekarang. Jadi aplikasinya seperti apa nanti kita bahas di belakang. Nah, ini kita akan membahas tentang pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Jadi sebelum berdirinya peradaban Islam, itu hanya ada dua peradaban besar pada saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang membawa sistem alat tukar yang menjadi nilainya zaman dulu menggunakan koin emas dan koin perak, itu adalah budaya dari bangsa Persia. Nah, sebegitu majunya mereka menyebarkan cara sistem perdagangan itu sampai di negara Jazirah Arab. Pada saat itu, akuntansi digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang. Dari sejak pergi sampai pulang. Nah, itu kata Adnan dan Labaju. Nah, jadi menggunakan akuntansi itu ya jelas seperti aplikasi dalam sistem perdagangan. Nah, kalau pada zaman dulu tadi kan saya cerita, mereka masih menggunakan sistem barter. Nah, jadi akuntansi itu adalah ilmu kuno yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, beruntunglah saudara, ilmu tersebut masih tetap eksis sampai sekarang. Nah, karena akuntansi, manajemen, kemudian ekonomi, itu adalah ilmu-ilmu atau sumber keilmuan yang bisa digunakan di semua lini perusahaan. Nah, beruntung saat ini saudara kalau dari jurusan akuntansi. Bukan berarti saya juga dosen akuntansi. Tapi coba saudara perhatikan, setiap saudara membuka lowongan pekerjaan, pasti di situ membutuhkan tenaga akuntansi. Bukan berarti saya mengecilkan jurusan lain yang non-akuntansi. Tidak, maksud saya, akuntansi itu digunakan oleh semua perusahaan dalam semua bidang. Karena apa? Dalam setiap perusahaan, dalam setiap unit usaha, pasti selalu menggunakan transaksi jual dan beli dan transaksi inventory. Nah, itu semua adalah ilmu akuntansi. Dalam perdagangan di zaman Nabi pun, ketika ada sistem saya jual dan Anda beli. Nah, itu udah sistem transaksi akuntansi itu. Nah, kemudian dari uang yang dia terima, dia kembangkan sehingga menjadi semacam investasi yang nanti investasi tersebut akan digunakan untuk membuka cabang berikutnya. Nah, itu sudah teori investasi yang ada dalam induk ilmu ekonomi. Jadi kalau saudara itu berkecil hati, wah besok mau kerja di mana ya? Wah besok saya setelah lulus saya mau kemana ya? Itu salah. Saudara dari jurusan apa? Akuntansi. Gak usah khawatir. Pasti akan mendapatkan pekerjaan karena saudara satu jurusan yang dibutuhkan oleh banyak orang. Bukan berarti, sekali lagi, saya mengecilkan jurusan lain yang non-akuntansi. Misal jurusan pertanian. Wah pertanian mau kemana? Apakah bertani dan bercocok tanam? Tidak, memang dibutuhkan tapi dengan spesialisasi yang khusus. Nah, ya menganggapnya gini aja. Seperti orang berjualan mempunyai prinsip begini. Kalau kita mempunyai prinsip jualan, apakah laku atau tidak? Prinsipnya gini aja. Kalau saudara jual, pasti ada yang beli. Ya enggak? Jadi enggak usah khawatir ketika jualan. Kok jualan saya sepi ya? Ya berarti memang belum waktunya. Karena Allah itu ada dua kutub, yaitu kalau ada yang jual, pasti ada yang beli. Kalau saudara adalah sarjana, pasti ada orang yang membutuhkan saudara mencari sarjana. Kalau belum, memang belum waktunya. Nah, jadi ini berikutnya menurut Syahatah,
Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan untung dan rugi. Selain itu, orang Yahudi banyak melakukan perdagangan, menetap dan mencatat piutang mereka, persis seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi ketika terjadi sebuah transaksi, pasti setiap pedagang menginginkan margin. Margin adalah untung, tidak mau rugi. Jadi sistem perdagangan pun pada zaman itu sudah mengetahui kalau saya jual sekian, harus ada untungnya dong. Kalau barter kan nggak tahu tuh nilainya berapa. Mungkin orang akan menukar gelas dengan beras 10 kilo. Apakah nilainya sama? Tidak. Dan itu belum tahu untung dan ruginya. Ketika bangsa Persia masuk, mereka mengenalkan sistem penukaran dengan bentuk uang, koin, itu sudah mengetahui nilainya. Emas, ya setara dengan barang-barang yang mewah. Koin emas, dinar pada saat itu. Kemudian koin perak, nah setara dengan macam-macamnya. Nah, harga satu kambing, satu domba berapa? 1 dinar emas. Dari sejak zaman Nabi sampai sekarang, harga satu ekor domba atau kambing 1 dinar emas. Nah, yang berubah apa? Nilai tukarnya sekarang, nilai rupiahnya yang berubah. Nah, itu sebenarnya bagus tuh. Sistem jual beli menggunakan teknik emas. Nah, nanti di materi yang selanjutnya atau yang lain, kita akan membahas tentang teori investasi dalam bentuk emas. Kalau nanti kita ketemu. Nah, jadi ketika sudah terjadi jual beli, kemudian mereka mencatat apakah itu piutang. Piutang artinya mereka membeli tapi membayarnya belakangan. Kemudian pada zaman itu belum mengenal denda. Jadi denda itu baru setelah zaman itu, karena mengenalkan sistem sistem peminjaman uang atau perbankan pada zaman dulu. Nah, itu menurut Syahadah tahun 2001. Nah, ini berikutnya menurut Al-Quran, pada masa Rasulullah, praktik akuntansi mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi tidak tunai. Transaksi tidak tunai adalah transaksi piutang seperti yang diungkapkan oleh Syahadah tahun 2001 tadi. Nah, di mana itu ayatnya? Nah, ini di Al-Quran, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Surah 2 ayat 280. Daripada salah, silakan saudara baca sendiri. Nah, jadi perintah Allah itu sudah tertuang dalam Al-Quran untuk mencatat. Karena apa? Ya karena manusia itu mempunyai sifat lupa. Nah, dengan adanya sifat lupa itu, maka harus dicatat. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang tidak membayar tadi, tidak terjadi dia itu merasa hutang. Nah, ketika dia itu tercatat sebagai utang dan kita mungkin belum ridho, kemudian orang yang utang itu meninggal, nah akan menjadi dosa dia. Nah, makanya supaya tidak menjadi dosa orang lain, maka setiap ada transaksi dicatat, baik itu tunai ataupun tidak tunai. Karena dengan transaksi tunai itu, kemudian kita catat, akan menghindari fitnah. Fitnah dari mana? Misalkan, Tuan A datang membeli secara tunai. Kita lupa tuh nggak kita catat. Kemudian ketika kita akan stok opname barang, loh barang ini kok kurang 1. Kemana ya? Oh iya tadi bayar atau belum ya? Wah jangan-jangan belum nih. Dia itu sukanya ngutang ini. Makanya tadi tuh lupa saya catat tuh, saya pikir dia ngutang nih. Oh berarti dia belum bayar nih. Besok saya tagih. Itu fitnah. Karena kita tidak mencatat. Makanya fungsi pencatatan, ketika saudara saat ini mungkin dulu yang mengambil mata kuliah, saya di komputer akuntansi, saya memberikan penjelasan pencatatan secara Android. Jadi semua pencatatan daily activity itu dicatat dalam Android. Itu bukan berarti saudara pelit, tidak. Tapi untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa borosnya kita dalam mengelola keuangan. Nah,
Dengan kita mencatat, kita akan bisa mengontrol dan menghindari fitnah. Misalkan kita jalan dengan ini, kita jalan dengan teman kita jalan dengan teman yang lain lagi. Tiba-tiba kok uangnya udah habis aja. Lalu saudara akan berpikir, wah, aku kalau jalan sama yang geng ini, mesti selalu habis. Karena jalannya selalu ke mall. Kalau nggak jalan ke mall, nggak dianggap temennya. Wah, itu. Jadi seperti TikTok ya. Nah, akhirnya jadi fitnah, menuduh temennya. Padahal waktu itu mereka nggak lagi jalan ke mall, tapi lagi makan di pinggir jalan. Nah, fungsinya dicatat untuk pertama kali, untuk menghindari fitnah. Itu. Jadi, kita bisa tahu alur uang kita kemana. Gitu. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, ini pengaruh Islam terhadap pengembangan akuntansi, terutama setelah berdiri dan berkembangnya pemerintahan Islam pada zaman itu. Jadi, penyebaran Islam telah memperluas penggunaan angka Arab, ditandai dengan adanya angka 0 ke berbagai wilayah dunia. Jadi dulu itu ya taunya hanya 1 dinar, 10 dinar. Kemudian ya hanya tolak ukurnya adalah emas. Pada zaman Belanda dulu, saudara mungkin pernah belajar sejarah uang Belanda ketika menjajah ke Indonesia itu menggunakan gulden. Gulden itu kalau tidak salah bentuknya ya seperti emas juga. Kemudian uang Cina zaman dulu yang bentuknya kayak perahu itu, yang kalau saudara nonton film kungfu zaman dulu, itu bentuknya kayak perahu. Nah, yang kayak perahu itu kalau bentuknya emas, itu bisa dianggap orang kaya. Itu baru nilainya cuma 1 gram, 10 gram. Nah, kemudian yang perak itu juga dianggap biasa. Nah, kalau dulu ada uang koin dari bentuk perunggu, itu adalah uang satuan terkecil. Nah, kemudian ketika pemerintahan Islam mulai menyebar, itu angka 0 semakin banyak, maka semakin banyak pula nilainya. Nah, kemudian yang selanjutnya, kewajiban mencatat transaksi tidak tunai dilihat Quran surah kedua atau Al-Baqarah ayat 282. Itu telah mendorong umat Islam peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan transaksi di kalangan umat. Dan ini juga mendorong berkembangnya partnership. Nah, jadi pencatatan atau akuntansi itu tidak hanya di era sekarang. Bukan berarti pelit, tapi memang sudah tertuang dalam Quran surat 2 ini. Kalau tidak percaya, silakan saudara pause dulu videonya, lalu buka di Google apa isi dari Quran surat 2 ayat 282. Nah, Al-Quran telah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia ribuan tahun setelah Al-Quran diturunkan, bahkan sebelum permasalahan manusia belum sekompleks sekarang. Zaman dulu mungkin sudah ada namanya fitnah lah, saling tuduh-menuduh lah, orang boros juga ada lah. Tapi kalau orang sekarang, boros itu bisa berarti mengikuti gaya hidup. Atau memang dia hidup dengan gaya hedonisme itu bukan karena kemauan dia, tapi tuntutan hidup di lingkungannya. Nah, kalau ini tidak dilakukan tradisi mencatat, maka yang ada kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Ketika kita tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik, maka kita tidak punya uang dan kita akan menjadi umat yang selalu meminta-minta. Nah, kalau sudah menjadi orang yang meminta-minta, datang ke rumah temannya, lama nggak ketemu, datang-datang, pinjam uang dong. Nah, saudara mulai dibenci oleh temannya. Saudara tidak akan mempunyai teman. Itu Al-Quran sudah mengetahui supaya umatnya itu bisa mendapatkan pertemanan, dihindari dari kebencian teman-temannya, maka budayakan mencatat
setiap transaksi yang saudara lakukan. Softwarenya apa, Pak? Tanya teman-teman saudara yang semester lalu mengambil komputer akuntansi. Nah, di situ saya berbagi software pencatatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Yang pertama, kewajiban membayar zakat. Jadi ini mendorong pemerintah Islam untuk membuat laporan keuangan Baitul Mal secara periodik. Nah, kenapa? Kenapa kita harus membuat laporan keuangan Baitul Mal secara periodik atau laporan keuangan yang disampaikan kepada publik setiap berkala? Yang namanya badan zakat pasti menerima titipan zakat dari para dermawan. Kalau itu tidak kita laporkan, laporan keuangan faktualnya dan laporan penggunaan dana zakatnya, maka ada semacam ketidakpercayaan terhadap lembaga zakat. Nah, makanya untuk menghindari yang pada zaman itu, pada saat itu orang membawa sumbangan-sumbangan untuk pembangunan masjid, Pak, untuk inilah itulah, buktinya mana? Ketika uang yang sudah kita salurkan, buktinya mana? Nah, memang sih menjadi sedikit agak gimana ya, kurang baik, seperti contohnya media-media TV, media-media elektronik yang mengumpulkan dana-dana sedekah daripada dermawan, kemudian ketika akan menyumbangkan kepada orang yang tertuju diliput oleh media dan mengatasnamakan TV. Sebenarnya yang sedekah itu TV atau kita. Nah, ya memang sih kita seharusnya ketika kita akan mensedekahkan ya sudah ikhlas. Tidak perlu orang tahu, yang penting Allah tahu. Nah, seharusnya media pelaporan itu mungkin memang niatnya untuk melaporkan kepada para dermawan yang ini loh, saya sudah menyalurkan zakat Anda. Seperti Indomaret, ini loh, yang dari kembalian setiap 100-nya untuk donasi ya Kak. Gitu. Kemana uang donasinya? Nah, makanya di Indomaret ada poster penyaluran dana donasi dari Indomaret kepada orang yang membutuhkan, yaitu pemberian kacamata untuk masyarakat terdampak di mana gitu. Apakah kita serta-merta percaya? Ya udah. Sekarang kita prinsipnya ketika kita memberikan sudah selesai. Biarkan Allah yang menilainya. Kita tidak perlulah dinilai oleh manusia, oh dia orangnya dermawan sekali. Atau seperti selebgram, mengadakan giveaway, mengadakan sumbangan ke orang-orang yang membutuhkan, tapi mengundang wartawan atau sambil sedekah langsung sekalian membuat instastory. Lah itu mau sedekah atau mau pamer? Nah itu tadi. Jadi mungkin yang pantas atau yang perlu untuk melaporkan itu adalah Baitul Mal yang memang resmi diakui oleh negara. Banyak kok contohnya. Jadi dalam dia menyalurkan dananya itu, ya ada pelaporannya dalam bentuk laporan keuangan dan dalam bentuk visual, foto. Jadi balance gitu. Niatnya bukan pamer, tapi ini memang sebuah badan yang dikelola oleh pemerintah untuk menyalurkan dana zakat. Basnas contohnya kalau di negara kita. Kemudian, mendorong pedagang muslim untuk mengklasifikasikan hartanya sesuai ketentuan zakat dan membayarkan zakatnya jika telah memenuhi nisabnya. Jadi, dengan adanya kewajiban membayar zakat, dengan adanya Basnas di negara kita ini untuk mendorong kita, yuk, yang memang dananya kelebihan, yang memang ingin mengharapkan surganya Allah, yang memang ingin menyalurkan dananya untuk anak-anak yatim, mari ini wadahnya. Dengan ada wadahnya itu dan men-trigger
umat-umatnya dengan apa keuntungan sedekah, maka harapannya para pedagang muslim itu tidak hanya mengejar dunia saja, tidak hanya mengejar kapan saya akan buka cabang, tapi mendorong pedagang muslim untuk selalu berpikiran bahwa ada kehidupan setelah mati. Jadi zakat adalah yaitu tabungan akhirat kita nanti. Jadi kurang lebih begitu. Kemudian ini peran pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Mohon maaf saya putus. Ini slide-nya sebenarnya agak banyak. Ada 24 slide. Saya khawatir jika saya ngomong terus nanti mungkin bisa lebih dari 1 jam. Jadi nanti akan saya batasi kalau kurang lebih 30-35 menit kita stop dan kita lanjutkan di sesi part berikutnya minggu depan masih membahas tentang mengenai ini supaya saudara tidak terlalu jenuh mendengarkan saya bicara terus. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi ini pengaruh terhadap perkembangan akuntansi. Ini ada peran akuntan menjadi penting dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kekayaan pemerintah dan pedagang. Ini kata Imam Asy-Syafi'i dalam Syahata. Jadi akuntan kenapa dibutuhkan pada saat pengelolaan keuangan pemerintah dan pedagang? Jadi akuntan itu dianggap seseorang yang mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan dan cara mengalokasikan keuangannya dengan benar. Dan dia akan menghitung berapa untungnya dan berapa ruginya, dan dia sebagai posisi penengah dalam kebutuhan atau pengelolaan keuangan di sistem perdagangan. Nah, ini praktek akuntansi pemerintahan Islam. Menurut Zaid tahun 2000 menyatakan bahwa zaman Rasulullah adalah cikal bakal pengembangan akuntansi dimulai dari fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuannya dan menunjukkan orang-orang yang kompeten. Jadi, pada zaman Rasulullah, pengembangan akuntansi itu sudah mulai muncul. Dari sistem perdagangannya, dari tujuannya. Sehingga dari situ, kita akan mengetahui bahwa akuntansi itu tidak serta-merta menjadi budaya barat. Tidak. Pada zaman Rasulullah, dalam Al-Quran pun sudah mengatur bahwa cara pengelolaan keuangan itu sudah disampaikan dan dituangkan ke dalam Al-Quran. Sehingga ketika zaman Rasulullah, akuntansi mulai dikembangkan. Mungkin dulu namanya bukan akuntansi, tapi ilmu menghitung keuangan. Nah, kita zaman ini aja kita mengenal akuntansi. Nah, menurut Hawari tahun 88, itu pada zaman Rasulullah itu memiliki 42 pejabat, katanya dia, yang digaji dan terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Ini mungkin kalau pada zaman sekarang, ini semacam menterinya. Nah, jadi pada zaman itu pun kita, para sahabat yang mungkin kita tidak ketahui, itu sudah mempunyai spesialisasi. Bagian ini khusus untuk memikirkan perdagangan. Bagian ini Menteri Pertahanan, bagaimana caranya kita bertahan. Dan bagian ini lagi perekonomian, memikirkan ekonomi masyarakat di Arab, di Mekah sana. Kemudian yang satu lagi memikirkan konsumsi atau perbekalan bagi tentara Nabi. Nah, itu semua sudah terspesialisasi dan sudah sesuai keahliannya masing-masing. Jadi masih kita lanjutkan lagi pada zaman itu. Perkembangan pemerintahan Islam hingga meliputi Timur Tengah, Afrika, dan Asia, dan di zaman Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran negara. Lah, maksudnya penerimaan di mana dan pengeluarannya? Ternyata pada zaman itu mereka sudah mengenal sistem ekspor dan impor. Nah,
Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, komoditas di zaman itu mereka tidak mungkin dikonsumsi sendiri. Karena kita tidak mungkin memakan buah anggur yang tumbuh di daratan Arab sana. Kita tidak mungkin mencari rempah-rempah di negara Arab. Tapi di negara Arab adalah negara penghasil kurma terbaik dan terbanyak dari negara manapun. Nah, dengan adanya sistem pemerintahan pada saat itu mendorong negara untuk mengekspor ke negara lain komoditasnya yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka dari itu bisa meningkatkan penerimaan negara atau APBN-nya. Pengeluarannya dari mana? Pengeluarannya ketika negara membelanjakan sesuatu yang tidak dimiliki oleh negara tersebut. Nah, akhirnya dengan fenomena itu, para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk pertanggungjawaban atau penerimaan negara. Jadi negara itu tahu alur kasnya kemana, masuknya dari mana, dan ketika akan dilaporkan kepada masyarakat yang pada saat itu sudah ada pemungutan pajak, itu masyarakat menjadi paham dari mana uang yang digunakan dalam pembangunan pada saat itu, pembangunan ya pengadaan lampu lah atau pengadaan jalan, itu jelas alurnya. Dan untuk sekali lagi menghindari fitnah dari rakyatnya terhadap pemerintah pada saat pengelolaan keuangan. Ini bisa kita skip aja. Jadi pada tahun 681 sampai 720 Masehi, itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengenalkan nota. Nah, jadi pada zaman itu ada nota. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, ada bukti tanda terimanya. Nah, itu sudah tertuang dalam penyampaian yang disampaikan oleh Imam tahun 51 bahwa pada zaman itu sudah mengeluarkan bukti penerimaan. Untuk apa? Sekali lagi untuk menghindari fitnah dan sebagai bukti pencatatan ketika terjadi transaksi. Dengan adanya nota, satu play, dua play, kita akan mengetahui, oh ternyata tadi ada transaksi ini dan itu kita akan bukukan dalam buku catatan kas besar atau general ledger. Nah, kemudian bagi pembeli yang membeli barang di tempat kita sebagai bukti bahwa ini tadi saya habis beli di sana berapa tadi ya? Oh, ini buktinya. Dan dengan bukti itu kita tahu sebagai pembeli mungkin akan kita catat sebagai pengeluaran. Kan kadang lupa tuh, tadi beli di warung itu habis berapa ya? Wah, lupa tadi nggak pakai nota. Nah, dengan adanya nota akan menjadi reminder bagi pembeli dan sebagai fungsi pencatatan bagi penjualnya. Kemudian pada tahun 705 sampai 715, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik mengenalkan catatan dan register yang terjilid. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Fungsi bagi penjual yaitu ketika sudah melakukan penjualan, play nota berikutnya itu kita masukkan dalam catatan dan register yang terjilid, yaitu buku besar akuntansi. Dan buku besarnya itu harus kita pisah-pisahkan antara buku besar transaksi dan buku besar kas masuk. Nah, supaya tidak tercampur dan tidak bingung. Nah, mungkin nanti di slide ini akan kita tutup dan kita lanjutkan di minggu depan untuk menghindari kejenuhan saudara karena ya kadang berjam-jam atau mungkin sudah jenuh. Nah, jadi saya stop nanti di slide ini dan kita lanjutkan materi ini untuk minggu depan. Dan tenang aja, tugasnya tidak mepet. Baik, kita lanjutkan. Evolusi perkembangan pengolahan buku akuntansi mencapai tingkat tertinggi pada masa Daulah Abbasiyah.
Jadi ketika pada zaman itu, masyarakat mulai tidak hanya mengenal catatan kas masuk, kas keluar, kemudian piutang, tapi mulai mengetahui berapa tingkat margin, berapa HPP-nya. Kemudian kita akan menghitung berapa modalnya dan penjualan itu akan memotong inventorinya. Jadi makin kompleks. Jadi tidak hanya seperti masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, lalu selesai. Nah, bingung itu sebenarnya. Nah, pada zaman itu mulai diklasifikasikan juga akuntansi, akuntansi untuk peternakan sampai akuntansi mata uang dan pemeriksaan buku. Nah, kenapa berbeda gitu? Nah, coba saudara bayangkan, ketika menghitung akuntansi untuk peternakan dan akuntansi untuk konstruksi. Akuntansi peternakan pasti nanti ada namanya pos transaksi yang namanya pembelian makanan ternak atau penjualan hasil ternak. Kemudian depresiasi kandang. Nah, kalau itu nama transaksi itu dimasukkan ke dalam akuntansi untuk konstruksi, jelas beda. Karena nama transaksi itu menyesuaikan dengan unit usaha yang menjadi induknya. Nah, kalau pertanian ya menggunakan nama transaksi khusus untuk pertanian. Begitu halnya dengan akuntansi mata uang yang nanti ada namanya hedging, yaitu melindungi nilai, perbedaan kurs nilai jual dan kurs nilai beli. Nah, itu semuanya menjadi beda dan dipisahkan dan diklasifikasikan satu persatu. Ini diungkapkan oleh Al-Kalkasandi tahun 1913. Baik saudara, mungkin untuk materinya sampai di sini dulu. Kita sambung ke minggu depan, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi minggu depan. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.